Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, siang ini kita berada di tempat ini di ibadah raya yang kedua. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kemarin gereja kita, GBI Woodward dan juga GBI Sulawesi Tengah merayakan ulang tahun yang ke-39. Kita percaya ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu pagi ini saya mengajak saudaraku semua, kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama memuji, naikkan syukur pujian kehadapan Tuhan atas segala kebaikan, atas segala penyertaannya, atas gereja kita, dan atas semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang pada Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan hadir memenuhi setiap hati kami. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, hanya layak Kau disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang jemaat bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi serukan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu mau terus memuji meninggikan Engkau. Mari umat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Amin. Besar cinta-Mu nyata
dari generasi ke generasi. Sambil angkat tanganmu katakan, Kau angkat sakitku, yes. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu katakan amin. Yes. Mari sama-sama serukan. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Bukti cintamu nyata Tuhan, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Dengan iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Sampai jempolnya di atas. Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Saya untuk jemaat sendiri nyanyikan. Tuhan Yesus, sambil jempolnya di atas. Ku baik, sangat baik, teramat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan di kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi serukan, teramat dahsyat. Hey, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua akan ditujukan untuk Komisi Pemuda dan Anak. Saudara nanti dapat memasukkan persembahan yang kedua ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat nanti saudara meninggalkan ruang ibadah. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu, saat ini kami jemaat-Mu Tuhan akan memberikan korban persembahan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan. Kiranya setiap taburan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan dapat menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GB Watward. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update Minggu 23 April 2023. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, saudara dapat mentransfernya melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat diberikan di nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GB Watward. Bagi teman-teman Yutins dan Yutyuni, mari bergabung dalam ibadah gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 April pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Akan dilaksanakan seminar pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 7 malam dengan tema Menjawab Serangan-Serangan Terhadap Alkitab. Pembicara Pendeta Esra Soru STH MPDK. Untuk itu, ibadah wanita Betel Indonesia hari Rabu tanggal 26 April ditiadakan. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi baik dalam bentuk barang maupun uang tunai dalam pelaksanaan pasar murah. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan saudara. Demikian Sunday Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya saudara dapat melihat di akun sosial media GB Watward. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia se-Sulawesi Tengah. Happy Sunday, God bless you. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang akan memisahkanku
Tidak ada yang usai setelah sang pahlawan iman menyelesaikan pertandingan imannya dengan meninggalkan karya mulia bagi Tuhan. Jejak harus terus ditapaki, langkah harus terus dijalani, iman harus terus ditumbuhkan, hati harus terus dikuatkan. 39 tahun bukan waktu yang singkat untuk melihat sebuah sejarah kehidupan pengabdian kepada Tuhan. Ada banyak air mata yang tertumpah. Ada banyak kehilangan dan kesukaran. Tapi selama Tuhan Yesus kepala gereja beserta kita, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Selama tangannya menopang pekerjaannya, maka tak satu pun kuasa apapun yang dapat menggagalkan proyek Tuhan yang maha dahsyat. Mari jemaat GBI Woodward, bukan saatnya lagi kita berdiam diri tak menuai saat ladang sudah menguning. Bukan waktunya kita fokus dengan dunia yang akan segera berlalu. Ini waktunya bertransformasi. Sudah saatnya kita bangkit, bergerak dalam panggilan Allah. Maju terus sekalipun membayar harga yang mahal. Sedikit lagi, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Upah besar di sorga sudah menanti kita. Dirgahayu GBI Woodward yang ke-39 tahun. 22 April 2023. Dirgahayu GBI Sulawesi Tengah. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa baik bagi setiap kami. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Sambil buka tanganmu katakan, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Yang bersyukur sama Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari awal sama-sama. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Amin. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Sekali lagi, hanya Engkau. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah
dari segala, hanya Engkau, hanya kekasih jiwa kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, namamu Yesus indah. Yang percaya sama Tuhan boleh sambil angkat tangan katakan, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Sekali lagi, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Ya, Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Sekali lagi untuk Tuhan, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di, dan kami terpesona akan Engkau Tuhan. Ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Yang percaya sama Tuhan boleh buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Jemaat Tuhan nyanyikan sama Tuhan, katakan, Kau lebih indah. Bukan sekedar lagu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh ku terpesona, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sanjung Engkau di tempat ini Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ya, sebab Engkau Imam besar agung, ya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
menyembamu Tuhan. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan, jemaat Tuhan katakan, ku sanjung ya Kau di tempat ini. Amin, amin. Sebab Engkau Imam besar, oh Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu kasih, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang rindu menyembah Tuhan, boleh angkat suara kita sembah Tuhan. Kami sanjung Engkau dari tempat ini. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang umur kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami. Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Ya, saralabashata karalabaralabaralabashana naralamo. Haleluya, haleluya. Ya, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inanaralamasata kanaralamo. Tiada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya andalan kami. Ya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih dari siapapun. Oh, terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yesus layak, Yesus layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau baik pelihara setiap kami selamanya Tuhan. Engkau pelihara umat-Mu. Engkau penuhi kebutuhan kami. Kami aman bersama-Mu.
Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan sama Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ada pada kami milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau nyanyikan kebaikan-Mu siang hari ini Tuhan. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Bersyukur sama Tuhan. Ya Allah baik. Dia yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. We bless you Lord. Ya satu kali lagi untuk Tuhan. Katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Oh ya Allah baik. Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Katakan dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita bangkit berdiri sama Tuhan, sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, nyanyikan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Oh ya bagiku. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan. Ya Allah baik. Terima kasih Tuhan. Allah baik. Oh ya Allah baik. Dia baik bagi, dia baik bagiku. Dia baik bagiku lagi. Dia baik bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, segala puji hormat syukur kepadamu Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah. Yes. Hanya dalam satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan dalam pujian penyembahan. Kami boleh menikmatinya, pertanda Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Saya menyapa semua salam. Ya, puji Tuhan, kita sungguh berbahagia terutama GBI yang ada di Woodward ini, oleh karena kemarin GBI Woodward dan juga Sulawesi Tengah tentunya genap usia 39 tahun. Luar biasa, tentunya rentang waktu yang cukup panjang penyertaan Tuhan bersama GBI Woodward.
Tadi saya ketemu dengan orang-orang yang saya tahu turut punya andil dalam pendirian gereja ini. Ada tadi Om Filipus Tamalun, ada Pak Teksin Lianto. Tentunya tidak lupa juga dari generasi yang sudah tidak ada, Pak Iski Liwandau, ya ada Karina Liwandau. Tentunya juga Pak James Liwandau, juga ada Ibu Milka Liwandau. Puji Tuhan, mereka orang-orang yang Tuhan taruh tempat ini menjadi history maker bagi GBI ada di Woodward. Puji Tuhan, tentunya ini sangat luar biasa bahwa mengenang kembali orang-orang yang menjadi founding father, amat terlebih bagi almarhum Pendeta J. Toding. Dan saya bersyukur ada dalam sejarah perkembangan GBI Woodward Palu karena saya bergabung tahun 95. Tidak pernah berniat untuk jadi pendeta, sama sekali tidak ada di kamus saya. Tapi lewat bimbingan dari almarhum Pak Pendeta J. Toding, saya mengenal apa itu pelayanan, apa itu menjadi pendeta. Jadi diaken tahun 98, tahun 2000 jadi ketua diaken, dan 2004 saya jadi PDP, 2008 jadi PDM, ya sudah lanjutkan oleh Ibu Gembala J. Toding, Ibu Yeni Toding, dan kemudian juga merintis gereja di Tentena, menginspirasi dari apa yang dilakukan oleh founding father tempat ini sebagai pendiri, dan berdirilah GBI Jemaat Sola Gracia di Tentena, dan sampai hari ini saya tetap menginduk ke GBI Woodward, tempat saya bertumbuh dalam pelayanan. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa dan dalam rencana Tuhan. Ya, terima kasih. Saya juga berterima kasih ya teman-teman dari Bangkep yang hadir bersama-sama dengan kita untuk nanti hari Selasa kita ikut musyawarah daerah GBI. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin share berbicara tentang Israel. Ya, tentunya kata Israel ini memang sudah sering ada kita baca dalam Alkitab, tetapi istilah Israel beberapa waktu ini menjadi satu hal yang membumi untuk Indonesia khususnya ketika ditolaknya pegelaran sepak bola FIFA ya usia 20 di Indonesia, dan ini sangat heboh. Sehingga hanya gara-gara sepak bola berpengaruh bagi elektabilitas pencalonan beberapa tokoh-tokoh tertentu. Nah, kenapa? Karena hal ini berkaitan pekanya atau sangat sensitif ketika berbicara Israel. Dan beberapa minggu yang lalu dalam satu tayangan ya saya sering kali nonton yang namanya UFC. Itu mungkin cuma laki-laki yang suka nonton ya, tarung bebas di atas ring. Dan yang luar biasa ada seorang yang saya cukup favorit, namanya Israel Adesanya. Ya, dia seorang dari Afrika, besar di New Zealand, dan waktu kecil dia mengalami banyak bulian terutama rasis. 3 kali dia melawan Alex Pereira ya dari Brasil, 1 kali kalah, 2 kali juga kalah, dan ketiga kalau tidak salah dia menang yang tanggal 9 kemarin. Luar biasa, ternyata nama Israel ini bukan nama sembarang, ya, pengaruhnya sangat besar. Dan memang ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada satu bangsa tentang Israel. Israel itu dari kata Yisrael bahasa Ibrani, artinya bergumul bersama Allah dan menang. Atau orang yang bertahan atau berjuang sampai akhir, itu namanya Israel, terjemahan bebasnya. Nah, kita akan membaca dan merenungkan ada hal-hal yang sangat menarik dari istilah Israel ini. Dan asal usulnya dari mana? Mari kita membuka Alkitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Saya rindu kita bisa interaktif karena ini cukup panjang dan kita baca secara bergantian. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31, saya mulai ayat yang genap, nanti jemaat meneruskan di ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-31, kita bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya yang menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok, ayat 23. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub.
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31. Iya, puji Tuhan. Dari sini kita mengetahui ternyata bahwa nama Israel itu bukan pemberian manusia. Nama Israel dari Tuhan sendiri dalam bentuk wujud malaikat atau teofani dalam istilah teologinya datang memberi nama Yakub Israel. Tentunya ini sangat menarik. Dan tentunya karena dari Tuhan nama Israel tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Walaupun hampir 2000 tahun orang Israel pernah berdiaspora di segala bangsa dan telah kembali. Luar biasa, ada apa dengan nama ini? Nah, ini sangat menarik hati saya untuk melihat dan kemudian mempelajarinya dan kemudian yang menarik beberapa pelajaran. Pelajaran apa di dalam nama Israel ini? Apakah ini hanya sekedar nama atau nama suatu bangsa atau apa dampaknya atau relevansinya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Tentunya Alkitab ini ada bukan sembarang. Ini pasti berlaku segala zaman. Walaupun dari suku ini, dari Israel ini muncul generasi yang berikut menjadi juru selamat kita. Tetapi ada hal yang kita dapat pelajari, belajar tentang Israel. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari nama Israel yang artinya orang yang bergumul dengan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir. Nah, di sini tentunya dari makna kata ini membawa satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan ketika nama ini muncul berarti ada satu spirit di sana. Nama itu bagi orang Israel. Itu merupakan satu karakter yang dapat membentuk seseorang itu. Dan kalau ada nama Israel, Indonesia banyak orang-orang sangir faham Israel. Ya luar biasa, mudah-mudahan Israel yang betul. Kalau Israel yang pamabo aduh ya. Jadi kurangin, tapi tidak demikianlah. Tentu nama Israel nama orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Ada hal yang saya ingin bagikan, pertama perhatikan. Di ayat 23 sampai dengan 29 atau saya mulai ayat 25 saja, di sini dikatakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Perhatikan di sini. Dari peristiwa ini ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita pelajari. Dan juga untuk kita ikuti dari pesan firman Tuhan. Yang pertama itu berbicara tentang ujian iman. Dengar baik. Ternyata ketika nama Israel diberikan kepada Yakub itu mengandung satu makna di sana, ada ujian iman. Sebab kalau kita mundur ke belakang bahwa ada satu kisah. Sebelum terjadi peristiwa di tepi sungai Yabok, ketika Yakub akan kembali dari kampung mertuanya di Haran, bagian Irak saat ini Mesopotamia, dia akan kembali ke Kanaan. Kenapa? Dia rindu untuk berjumpa dengan kakaknya yang namanya Esau. Karena kurang lebih 17-an tahun yang lalu, dia pernah menipu kakaknya. Ini berbicara hak kesulungan, tentunya kita sudah dengar dan tahu dari sekolah minggu. Dan Yakub akan dibunuh oleh kakaknya oleh karena berbicara kesulungan ini. Dan singkat cerita Yakub kabur, dia lari ke negeri pamannya, adik daripada ibunya yang namanya Laban. Dan di sana dia harus bekerja belasan tahun sehingga dia mendapatkan 2 anak daripada pamannya yaitu Lea dan Ribka, Lea dan Rahel untuk menjadi istrinya. Dan kemudian Yakub menjadi sangat kaya. Dan kemudian dia akan kembali. Kenapa? Dia rindu kakaknya. Tetapi bukan hanya itu yang dilihat oleh Tuhan lewat perwujudan malaikat yang kemudian bergumul dengan Yakub sampai pagi. Di sini iman dari seorang Yakub diuji. Kenapa imannya diuji? Kenapa? Karena berbicara tentang kegagalan daripada Yakub masa lalu. Dia gagal menjadi orang baik.
Dia gagal menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi perhatikan di sini Yakub sangat luar biasa. Kenapa Tuhan mempunyai satu perhatian istimewa kepada Yakub? Karena Yakub dia orang yang mau terbuka. Dia mau berjuang melawan kegagalan masa lalu. Ini kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana dia punya satu kerinduan, tapi dia takut. Jangan sampai nanti kakaknya bunuh dia. Sehingga singkat cerita dia suruh budaknya duluan pergi, duluan mendahului dia. Disuruh bawa di sana ada begitu banyak kekayaannya. Ya kalau dulu kekayaan itu dihitung dengan ternak. Ada 200 kambing betina, tambah lagi 20 yang jantan, kemudian juga ada 200 yang domba betina, tambah lagi 20 jantan, tambah 30 onta, tambah lagi dan seterusnya, lembu banyak sekali. Artinya apa? Dia ingin menebus kesalahan masa lalu. Dan ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa yang dilihat oleh Tuhan. Dan tentunya ini merupakan satu ujian iman. Kemudian yang terjadi dia suruh mereka duluan berangkat ke seberang sungai untuk duluan. Kalau ketemu Esau bilang, ini hadiah dari saya. Dia takut kenapa jangan-jangan dibunuh. Dan dia diam sendiri di tepi sungai Yabok. Dan ketika malam disitulah muncul malaikat Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan wujud manusia. Sebenarnya itu Allah yang menyerupai manusia, Teofani namanya. Nah ini kalau dalam istilah lain disebut malaikat. Kita bisa baca di Hosea pasal 12 ya untuk kita eksegesa sedikit. Hosea 12 ayat yang kelima. Hosea 12 ayat 5 bisa dimunculkan. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah ini sangat luar biasa. Artinya yang datang itu memang wujud manusia tapi itu malaikat Teofani. Dan ini hal yang sangat luar biasa bahwa terjadi satu hal yang menjadi kontroversial dan juga menjadi serangan orang-orang non-Kristen tentang ayat ini. Orang bilang bahwa kok Tuhan bisa kalah melawan manusia, itu Tuhan yang seperti apa? Mereka tidak melihat konteks secara keseluruhan. Dan juga orang mengartikan bahwa bergumul itu bakalai atau baku pukul. Itu bukan demikian. Dan disinilah kita melihat bahwa ternyata ada ujian iman bagi seorang yang namanya Yakub. Sebab kenapa? Dia punya hasrat untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Dia punya satu kerinduan yang dalam untuk menjadi direkonsiliasi dengan kakaknya. Ini kan hal yang luar biasa. Sehingga itu dilihat oleh Tuhan. Dan perhatikan di sini ujian iman ketika dia bergumul dalam keberadaannya bagaimana dia maju tidak, itu Tuhan datang dalam wujud Teofani. Dan perhatikan bergumul di sini bukan baku pukul sampai pagi. Saya dulu mengartikan begitu, ternyata ketika saya melihat dari bahasa aslinya, dari beberapa referensi, kata bergumul ini artinya begini, ketika muncul malaikat, Yakub tahu ini yang ilahi dari Tuhan. Kemudian dia memeluk orang itu. Ketika dia peluk orang itu berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk menghindar. Yakub peluk terus, orang itu berlepas. Kira-kira kalau saya contohkan begini dia lepas. Yakub terus peluk dan orang itu lepas. Jadi itu yang terjadi sepanjang malam sampai fajar. Artinya apa? Yakub berusaha untuk merangkul orang itu untuk memohon berkat daripada Tuhan. Sebab kalau misalnya mau dipukul ya apa? Kuatnya Yakub. Sedangkan itu ketika fajar sudah menyingsing cuma dipukul sedikit pangkal pahanya langsung terpelecok. Tak salah orang bilang keseleo. Kenapa? Karena Yakub berusaha untuk memohon berkat. Bukan bakalai dalam pengertian bahwa baku pukul. Malaikat itu berusaha menghindar tapi Yakub terus mengejar. Kenapa dia memohon berkat? Sehingga muncul ayat yang ke-26 tadi. Dikatakan ayat yang ke-26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berarti Yakub sini memohon berkat. Ini merupakan ujian iman dan sangat luar biasa sehingga muncul ayat 28 berkata begini. Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Luar biasa. Yakub telah menang dengan dirinya sendiri. Dulu dia yang hidupnya penuh dengan tipuan, tipu daya. Padahal sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mamanya Ribka katakan bahwa anak dalam kandungan ini dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi yang sulung. Itu sudah dibilang. Tapi Yakub mendahului rencana Tuhan lewat mamanya Ribka juga.
Artinya bahwa hal ini sesuatu yang tidak berkenan. Seringkali dalam hidup ini kita mau mendahului rencana Tuhan dalam banyak hal sehingga banyak kegagalan yang terjadi. Dan saya mau bilang bahwa persoalan yang kita hadapi hari ini dalam berbagai macam hal itu sebenarnya ujian iman bagi kita. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang memunculkan persoalan itu, bukan salah Tuhan. Jadi ketika muncul masalah, kok Tuhan yang disalahkan? Saya hari ini sudah mulai 15 tahun pelayanan. Banyak hal yang saya pelajari. Bahwa ternyata memberkati orang untuk menikah itu tidak gampang. Saya banyak belajar. Sebab kenapa? Tanpa binaan konseling yang cukup, itu sangat riskan. Seringkali orang ketika maaf kata ini berbicara di apa yang saya hadapi, nanti semua dekat waktu kurang 2 hari, 3 hari atau 1 minggu, Pak Pendeta saya mau kawin, saya mau diberkati. Baru datang. Artinya begini bahwa seringkali pelayanan dari gereja itu hanya sebagai ban reserep atau formalitas. Padahal perlindungan coverage dari hamba Tuhan dari gereja itu sangat perlu. Oleh karena itu di gereja Bethel Indonesia itu seringkali, bukan seringkali ya, itu ada konseling. Ya kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau saya biasa 4 bulan, ada 8 modul itu. Banyak hal yang harus digali. Kenapa? Karena menyatukan 2 pribadi yang berbeda itu sangat-sangat sulit. Sedangkan sudah 4 bulan itu belum jaminan. Kenapa? Ketika hanya pilihan pribadi, tanpa rekonsiliasi, tanpa pemutusan, segala sesuatu latar belakang itu sangat riskan. Dan saya sudah hadapi hal itu. Dan ini tentunya ketika terjadi dalam satu rumah tangga, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Dan memang ini sangat memang kasuistis masing-masing orang berbeda. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam satu rumah tangga, Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kita, amin. Tuhan punya satu hal yang sangat indah bagi saya dan saudara, sehingga dia perlu melakukan segala sesuatu yang terstruktur, terencana. Dan itulah yang terjadi kepada seorang yang namanya Yakub. Di dalam segala keputusan pribadi yang dia ambil yang salah, Tuhan kembali memperbaiki, membawa seorang Yakub untuk kembali kepada Esau. Di sini hal yang luar biasa, Yakub dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kata mendengarkan sebenarnya sangat dalam bagi orang Israel zaman dulu. Itu dia kata Shema. Ya, dan kata Shema ini menjadi pengakuan iman bagi orang Israel. Sehingga muncul satu pengakuan iman, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan Allah kita Allah itu esa. Kata dengar ini bukan cuma mendengar secara audible, tapi mengandung ketaatan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dalam kehidupan kita ketika menghadapi pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pernahkah kita mengintrospeksi diri, bertanya kepada Tuhan, di mana salah saya? Saya seringkali melihat bahwa banyak orang mengambil keputusan, kemudian ketika salah, baru datang kepada pendeta. Memang itu tidak keliru. Tetapi kenapa bukan dari awal, misalnya untuk berumah tangga, berkonsultasi dengan hamba Tuhan, misalnya seperti itu. Demikian juga dalam mengambil satu keputusan ketika mau pekerjaan apa, usaha apa, bisnis apa. Kenapa tidak bertanya kepada hamba Tuhan untuk didoakan, bahkan untuk juga memberkati ya usaha itu. Saya bersyukur kalau sampai hari ini di jemaat kami, saya spesial pemberi nama. Saya sudah lupa seberapa banyak kasih nama. Pak Gembala, tolong kasih nama anak saya. Aduh, pikir di rumah berdoa dulu. Karena nama itu akan mewakili keberadaan orang itu. Nah sehingga ya mereka namanya macam-macam ya. Dari namanya berbau-bau Israel, berbau-bau Inggris, tapi ada. Misalnya Stefanus, itu kan Stefanus, kalau perempuan Stefani, itu kan mahkota kan begitu. Jadi nama-namanya harus sesuai. Nah sehingga didoakan akan menjadi karakternya nanti kira-kira begitu. Hal ini tentunya reaksi daripada iman mereka. Bahwa ternyata untuk kita bergantung kepada Tuhan itu sangat penting. Dan ketika kita berjalan sudah di luar kehendak Tuhan kemudian terjadi sesuatu, disinilah kita harus punya kemampuan untuk mendengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini, coba kita merenung dalam berbagai hal. Apakah masalah pergumulan yang terjadi karena kesalahan kita? Ataupun juga segala sesuatu merupakan ujian. Kita tidak salah tapi itu ujian. Nah, kita akan melihat. Kalau itu karena kekurangan kesalahan kita ya
minta ampun itu jalan keluarnya. Tapi karena itu ujian iman, bertahanlah sampai akhir. Amin. Ketika engkau bertahan sampai akhir, mungkin itu usaha bisnismu yang terseok-seok, atau dalam rumah tanggamu mengalami persoalan, bertahan sampai akhir. Kehidupan ekonomimu yang banyak tantangan, bertahan sampai akhir. Kenapa? Kemenangan itu akan di pihak kita. Sebab Israel artinya bergumul melawan Allah dan mendapatkan kemenangan. Itu yang Yakub lakukan. Jadi dia melihat bahwa pergumulan dia hadapi itu merupakan satu ujian iman. Sehingga dia berkata kepada malaikat itu, berkati saya. Sebelum engkau pergi, berkati saya. Dan ini diperhitungkan oleh Tuhan sehingga diberkati. Dan namanya dinamakan Israel. Betapa luar biasa. Dan saya mau katakan bahwa hari ini apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Tentunya banyak hal. Ada yang bergumul tentang kesehatan. Memang hal ini seringkali menjadi satu hal. Kesehatan pasti orang suka sembuh. Tetapi adakah orang memperhatikan bahwa kenapa penyakit ini terjadi? Di daerah saya, daerah Poso itu ya seringkali banyak peristiwa kejadian mati muda. Tanya pertanyaan, aduh tiap malam mabuk terus. Tiap malam acara pancua kalau bahasa sana bilang. Nah ketika tiba-tiba tak kancing, langsung muncul di medsos. Sampai berjumpa di Yerusalem baru. Wow, apakah ada orang dalam di sana? Kenapa? Karena hal-hal seperti ini memang ya saya tidak mencela. Tetapi maksudnya kita harus jujur dan introspeksi. Karena hal ini ternyata karena kesalahan kita. Berarti kalau penyakit itu muncul kita harus introspeksi. Kalau memang karena kesalahan kita itu akibat. Dan kita harus hadapi. Saya orang yang mengidap liver itu cukup lama. Ibu Gembala tahu. Dan ketika saya bertobat itu doa saya. Dan termasuk almarhum mendoakan saya untuk itu. Dan kenapa? Karena dulu kelalaian masa muda. Bukan cuma minuman keras tapi saya ikut olahraga bela diri yang keras. Overtraining waktu itu. Nah ketika divonis liver dan harus istirahat lama. Saya bilang aduh semua mati kita ini. Apa mau terjadi nih Tuhan. Dan kemudian terjadilah titik balik itu. Dan sampai hari ini saya sehat, saya kuat. Itu karena satu komitmen. Bagaimana dalam ujian itu. Untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu doa saya. Tahun 2021 kemarin saya kena COVID. Ketika kena COVID sempat drop. Ya di rumah tidak ada yang bawa makanan. Ya untung ada jemaat yang tergerak. Setiap hari bawa makanan. Ya, saya mau katakan bahwa ya namanya seperti ini. Hamba Tuhan pun pasti goyah. Karena kenapa buka Facebook, dengar ambulans, orang dibawa, dengar yang bagus-bagus, berangkat. Aduh, jangan-jangan tapi bagian ini dia. Ya, saya bilang sama teman saya, kalau saya misalnya sudah sesak napas, saya telepon cepat datang jemput saya, bawa rumah sakit. Kenapa takut ke rumah sakit? Karena kalau sudah dilihat orang pakai pakaian astronot, aduh, ada yang pergi sehat-sehat, balik kurang nama. Toki lonceng bilang ya pemakaman sebentar sore, oh pasti COVID ini. Begitu cara mendiagnosa. Hal ini membuat kita takut. Tetapi ketika sembuh dan bagaimana Tuhan memimpin, betapa ini ucapan syukur yang luar biasa. Sehingga komitmen untuk tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, itu terus berkobar di hati saya. Mungkin kita tidak harus menjadi pendeta, gembala atau seperti apa. Tetapi dalam marketplace, dimanapun kita berada. Lakukan bagian kita, amin. Kalau engkau menjadi orang yang diberkati dalam segala usaha bisnismu, lakukan bagianmu memberkati pekerjaan Tuhan. Tempat ini pasti membutuhkan pekerjaan Tuhan dan juga kontribusi dari kita. Lakukan, itu bagian kita. Yakub dia berani mempersembahkan ratusan bahkan sudah ribuan mungkin jumlahnya kambing dombanya. Kenapa? Karena dia mengerti itu sangat kecil dibandingkan dengan penyertaan Tuhan. Saya bersyukur tempat ini banyak orang-orang yang sungguh sangat tergerak untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan, itu bagian kita. Karena saya percaya bahwa di balik itu ada berkat dari Israel. Tuhan yang memberkati kita. Karena ada jiwa spirit Israel dalamnya. Amin. Nah itu yang pertama. Yang terakhir, hanya 2 bagian saja. Mari kita melihat di ayat yang ke-30. Ayat 30 bilang begini. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Wow. Saya sangat tertarik dengan kata ini. Aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi tertolong. Kata berhadapan muka itu yang namanya dalam istilah Ibrani panim el panim. Dalam bahasa Inggris face to face.
istilah ini sangat terkenal dan bagi orang Israel itu mereka sangat tahu. Sebab berbicara panim el panim, face to face, itu merupakan satu ekspresi. Satu hal yang berbicara tentang bagaimana hubungan relationship dengan Tuhan. Sehingga poin yang kedua berbicara tentang Israel, yaitu membangun hubungan. Perhatikan Daud sangat luar biasa di sini, dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel. Kalau orang Poso bilang Peniel, tidak bisa di konsonan disambung, mesti ada vokalnya Peniel, ada namanya gereja Peniel. Artinya itu wajah Allah. Berbicara wajah Allah ini bukan wajah dalam pengertian fisik, tetapi wajah di sini berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan dengar baik, bagi orang Israel sangat paham ketika berbicara hadirat Tuhan, itu satu relationship yang sangat dekat dengan pribadi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Keluaran 33 ayat 11, coba ditampilkan. Keluaran 11 ayat 33 bilang begini. Ini ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, dan situ dikatakan, ya bisa bantu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Perhatikan, berbicara berhadapan muka itu panim el panim dalam bahasa Ibrani. Artinya ada satu keakraban yang luar biasa, bukan fisik, Allah itu roh. Berarti Tuhan menikmati hubungannya dengan Musa. Dan Yakub pun juga demikian Bapak Ibu Saudara, sehingga dia menamakan tempat itu Peniel, katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, panim el panim. Bapak Ibu Saudara, kembali saya katakan bahwa ini berbicara tentang keakraban. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan kalau berbicara kehadiran Tuhan di situ pasti ada berkat. Hal ini harus kita tangkap dan dengar baik bahwa hal ini bukan hal main-main. Sehingga bagi orang Israel ketika berbicara tentang panim el panim itu diwujudkan dalam satu formula berkat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27, itu sangat luar biasa. Tuhan bicara sama Musa. Tuhan bilang bahwa katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya ini kan imam. Beginilah mereka harus, perhatikan, beginilah mereka harus memberkati orang Israel. Satu kali Tuhan ucapkan. Kemudian muncul ayat berikutnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat yang berikutnya berbicara, Tuhan menyinari, nah ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apa yang selanjutnya? Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di sini betapa luar biasa Allah kita. Dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, panen bagi orang dulu, ada ternak dan segala macam. Tetapi ketika dia memberkati, dia juga melindungi. Artinya berkat yang Tuhan berikan itu dijagainya juga. Bahkan diberikan kelimpahan. Karena dikatakan menyinari engkau dengan wajahnya. Satu relationship yang luar biasa yang menghadirkan berkat Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan memberkati dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu sangat spesial. Sudah menyinari engkau dengan wajahnya, kemudian dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan apa? Damai sejahtera. Berarti bahwa Tuhan ketika dia menyediakan berkat, dia melindungi berkat itu dalam kehidupan kita, bahkan juga dia memberikan itu dengan damai sejahtera. Betapa luar biasa. Saya sangat sedih biasa kalau ada orang habis khotbah Pak Kuriki, coba pulang. Meninggalkan doa berkat itu bukan formula, bukan sesuatu yang biasa. Sehingga kalau kita memahami, menangkap ini, ketika doa berkat, buka tangan. Seolah-olah ada visualisasi, ada berkat yang Tuhan berikan secara rohani. Terima itu dia, lakukan. Saya dalam kehidupan jemaat kami, itu ya beberapa waktu lalu awal-awal, mereka belum tangkap ini. Kehidupan jemaat kami itu 80% petani. Ya, mereka hidup dari cocok tanam mereka. Ketika dilepaskan berkat, karena saya katakan diberkatilah tanammu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Mereka bilang, Pak Gembala, saya pekebun jagung, itu yang di sebelah banyak monyet, banyak yakis di sana, banyak boti kalau bahasa Poso. Tetapi kebun saya boti tidak ganggu. Saya bilang, Tuhan melindungi kebunmu. Luar biasa. Ketika mereka menanam hasil tanamnya, mau tanam merica, tanam palawija, itu luar biasa hasilnya berlipat kali ganda.
Nah sehingga mereka biasa bawa perpuluhan itu pakai hasil kebun. Ya tentunya enggak mungkin saya mau jual ini ya, bagi sama jemaat lagi. Ya seperti itu. Dan ini sangat luar biasa dan memang langsung dirasakan. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita diberkati oleh hamba Tuhan, terimalah dengan iman, lakukan dalam hidupmu. Sebab kenapa? Di situ Tuhan akan mengirimkan malaikat, Tuhan akan menjaga usahamu, akan menjaga rumah tanggamu, akan menjaga bisnismu, pekerjaanmu dan seterusnya. Sebab kenapa? Itu perintah Tuhan harus. Sebab kalau kita baca di ayat 27, coba tampilkan bilangan pasal yang ke-6 tadi. Ayat 27, demikianlah perhatikan. Harus mereka meletakkan namaku, itu harus. Namaku itu Hasem, bahasa Ibrani namaku karena nama yang kudus itu Tuhan, Tuhan huruf besar. YHWH, Adonai, tidak bisa disambaran disebut. Itu nama yang kudus yang artinya yang ada, yang telah ada, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak ada. Betapa luar biasa. Dan ternyata nama ini ketika Yesus naik ke surga, orang-orang yang ada di jemaat di Asia Kecil, mereka menderita luar biasa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia katakan begini, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan akan datang. Firman Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia luar biasa, dia memberkati kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena itu tadi, kita punya hubungan yang baik. Oleh karena itu perbaiki ibadahmu. Jangan cuma puas dengan datang hari Minggu. Ada doa malam engkau datang hadir. Ada apalagi fokus engkau aktifkan dirimu. Karena kenapa? Kita membangun hubungan supaya wajah Tuhan itu senantiasa kita rasakan. Dan kita akan menikmati penyertaan yang luar biasa. Dan itu pula yang terjadi di gereja Bethel Indonesia, Jemaat Woodward, Palu. Saya kesaksian sedikit lagi, banyak hal yang saya terima. Ya di pelayanan dengan almarhum juga dengan Ibu Gembala, ya sebagai kakak rohani. Ya ini mungkin baru Ibu Gembala mungkin baru dengar kesaksian saya sedikit. Bahwa bagi saya bicara dengan istri, saya bilang Ibu Gembala ini punya karunia yang membedakan roh. Ya. Dia tahu kalau orang punya motivasi yang aneh-aneh, yang tidak benar itu dia rasa. Ya, contoh konkretnya beberapa tahun lalu, ya ini saya usulkan, Ibu Gembala ini ada beberapa saya usulkan jadi penjabat, 3-4 orang. Ya kemudian selesai dipanggil istri saya dan saya juga. Yang ini saya lihat kurang baik, ini begini-begini, ini ya tidak loyal segala macam. 2 tahun kemudian yang dibilang itu yang sudah meninggalkan saya dan tidak aktif dalam pelayanan. Sehingga saya sampai hari ini saya ingat kata-kata dari almarhum Pendeta Jetoding bahwa promosi itu dari Tuhan. Jangan paksakan diri untuk promosi. Seringkali ada orang ya belum bisa jadi penjabat kalau macam di kampung-kampung di tempat kami, bapak saya mau jadi penjabat PDP, PDM. Apa mau kucarikan di PDM, PDP? Paling tiap bulan kan bayar yuran. Itu bukan kehormatan manusia, itu promosi. Harusnya dari Tuhan sehingga dalam sistematika gereja Bethel Indonesia itu ada gembala pembina, dia yang akan menunjuk. Kalau sudah waktunya pasti akan dibilang, jangan sorong-sorong diri. Belum waktunya, oh saya boleh mungkin naik tingkat lagi jadi PDM. Enggak usah. Pasti yang ibu akan tahu seperti apa. Dan kenapa hal ini terjadi? Supaya kita mendapatkan perlindungan. Karena perlindungan dari Tuhan itu sinkron dengan submission, penundukan diri. Disitulah berkat Tuhan akan kita terima. Amin. Dari itulah yang saya bisa sampaikan ketika berbicara tentang Israel. Yang pertama itu berbicara ujian iman. Hari ini apapun yang kau hadapi, tetaplah bertahan dalam imanmu. Amin. Ada waktunya Tuhan mengangkat engkau. Dan kemudian engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Ada relationship, panim el panim. Dan di sanalah berkat Allah juga akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan. Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berkerinduan memberkati kehidupan kami, sehingga Engkau berfirman bahkan dalam peristiwa seorang Yakub, sehingga namanya diganti Israel. Kami boleh belajar ada beberapa hal dalam kehidupan kami ketika menghadapi ujian iman. Untuk kami orang yang terbuka hati rela berkorban dan mau menerima segala sesuatu konsekuensi dan tetap percaya kepada pimpinan Tuhan. Dan demikian juga ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Engkau berkerinduan supaya kami punya satu relationship, sehingga wajah-Mu senantiasa terarah kepada kami, tercipta satu hubungan. Dan di sanalah Tuhan memberkati kehidupan kami. Karena itu sesuatu hal yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami tetap senantiasa bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam bidang apa saja pelayanan kami, entah full timer di gereja, entah sebagai pelayan Tuhan, bahkan juga di marketplace dimanapun kami berada, kami tetap menjaga hubungan dengan-Mu ya Tuhan. Hidup kami berintegritas, kemudian juga karakter kami mempermuliakan nama-Mu, sehingga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Amat terlebih bagi gereja Bethel Indonesia di Sulting dan di jemaat di GB Woodward. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pekerja pelayan Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala dan juga keluarga, bahkan semua diaken, diakonis, para pejabat gereja, bahkan semua pelayan di semua lini dan komisi Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, bahkan semua jemaat tanpa terkecuali kami menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai jemaat GBI Woodward, saudara ya, karena kemarin sebenarnya pas tanggal 22 April 2023 itu merupakan hari ulang tahun dari Gereja Bethel Indonesia, jemaat kita di Woodward ini saudara, tetapi juga sekaligus menjadi ulang tahun dari Gereja Bethel Indonesia yang ada di seluruh Sulawesi Tengah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Walaupun di usia yang ke-39 tahun hari ini, kemarin dan juga tentunya hari ini kita tidak merayakan secara besar-besaran saudara ya. Kita berdoa supaya nanti pas di 40 tahun GBI Woodward dan GBI Sulawesi Tengah mungkin kita akan bisa merayakannya lebih besar lagi begitu saudara ya, jika Tuhan menghendakinya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di depan kita ini ada kue ulang tahun warna-warni. Sewarna-warni perjalanan GBI Woodward dan GBI Sulawesi Tengah saudara ya. Dan hari ini kita kembali akan tiup lilin saudara ya. Kita mau tiup lilin karena mengingat panjang sekali sejarah perjalanannya 39 tahun saudara ya. Kalau kita eksis sampai hari ini semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua jemaat GBI Woodward. Untuk itu saya mengundang untuk ke depan ya, Gembala GBI Woodward, Ibu Pendeta Dr. Jenny dan juga Bapak Insinyur Peter Barnabas untuk ke depan ya. Silahkan
Kemudian juga kami mengundang Ibu Gembala Senior, Ibu Ana Toding, saudara ya, istri dari founding father GBI Woodward dan juga founding father-nya GBI Sulteng, saudara ya, yang nanti tanggal 27 ini saudara beliau 89 tahun. Saudara kasih tepuk tangan dulu Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. 89 tahun saudara ya. Belum tentu kita bisa capai. Mungkin Omak Toding ini biasa disebut Omak Toding. Mungkin omak tertua yang ada di GBI kita saudara ya. Di GBI Woodward. Oke, iya kasih kursi supaya. Oke, kemudian saya juga mengundang ada jemaat pertama saudara ya, jemaat mula-mula GBI Woodward yang juga menjadi saksi mata sejarah berdirinya GBI Woodward saudara ya. Puji Tuhan dan sampai hari ini masih sehat, kemurahan Tuhan saudara. Saya mengundang Bapak Taslim Liadi atau biasa kita sebut Om Teksin ya. Silahkan ke depan. Om Teksin ini dulu waktu awal sebagai jemaat mula-mula ini masih anak muda begitu, masih nyong-nyong. Silakan Om Teksin, sekarang sudah punya cucu saudara ya. Kemudian ada juga atau biasa Om Pilipus atau Bapak Pilipus Tamalun. Silakan Om Pilipus boleh maju. Om Pilipus dulu waktu pertama kali dengan di GBI Woodward tuh masih keluarga muda, masih profesional muda berarti ya. Nah, kemudian saya juga mengundang Bapak Pendeta Rikson Towengke ya. Silakan Pak Rikson ini juga ikut menjadi saksi sejarah di masa pergumulan-pergumulan yang berat bagi gereja kita ya, sebagai diaken ya, luar biasa. Kemurahan Tuhan buat kita semua. Kemudian saya juga mengundang Bapak Yanus Rumambi ya, anggota DPR RI Komisi 8 yang pada ibadah spesial ulang tahun ini ikut juga beribadah bersama-sama dengan kita. Mari silakan Pak Yanus boleh maju ya. Kemudian saya juga mengundang para pejabat gereja dan gembala-gembala dari Bangkep yang hadir ya. Karena mulai besok hari Selasa ada sidang majelis daerah dan mereka hadir bersama-sama, puji Tuhan. Mereka juga ada Pak Ril ya, Ibu Nur dan juga sama Tuhan pejabat yang lain yang ada, silakan kalau ada. Mereka juga melayani, pernah merasakan di bawah binaan founding father kita almarhum Pendeta Toding saudara ya. Silakan Pak. Ya, dan yang tidak kalah menarik adalah full timer GBI Woodward, silakan maju. Ya, mari full timer ya. Full timer ini biar kita banyak perempuan tapi ini Sri Kandi yang luar biasa. Pak Sewang, Bapak Anto, ya silakan ya. Karena banyak jadi nanti yang mewakili tiup lilin, Ibu Gembala dan Bapak Gembala nanti mewakili tiup lilin, kita semua ikut bertepuk tangan ya. Oke, kita mau nyanyi dulu saudara ya, kita mau nyanyi dulu Tuhan Yesus baik, boleh ya? Boleh, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita nyanyi dulu saudara. Haleluya. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama lambaikan tanganmu, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Lihat kiri kananmu, katakan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita hitung ya, kita hitung sama-sama. Oh, oke. Kasih menyala dulu. Semua tiup kutip belum sih menyala. Nanti mewakili Bapak dan Ibu Gembala yang akan meniup lilin, kita semua hitung sama-sama ya, kita hitung sama-sama. Satu belum menyala itu. Oke, sama-sama mari kita hitung. 3, 2, 1 mulai angka 3. 3, 2, 1 tiup. Oke pas. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau telah bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan sekali lagi, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Happy birthday GBI Tuhan, happy birthday GBI Sulawesi Tengah. Boleh yang di depan boleh saling jabat tangan ya, kiri kanan, dan kemudian bisa kembali ke tempatnya. Silakan jabatan tangan, so boleh berjabat tangan toh, nanti pakai sanitizer. Oke, tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebentar akan dilanjutkan dengan foto bersama. Bagi Bapak Ibu juga yang mau foto bersama, silahkan nanti sesudah ibadah ya. Puji nama Tuhan. Silahkan kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya. kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari lambaikan tanganmu jemaat Tuhan, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya.
Kami selalu percaya Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami menyadari kalau bukan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan, mungkin saja kami tidak ada pada saat ini. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami masih bisa memuliakan, memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau dengan mulut kami. Dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, kami dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk dapat menikmati segala anugerah Tuhan. Kami juga masih bisa untuk melayani Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan kami. Kami Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berguna. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia-Mu Tuhan, maka kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami dapat berkarya bagi Tuhan. Kami dapat Tuhan berikan kesempatan untuk berkarya juga. Sekalipun Tuhan, kami dalam situasi yang tidak baik, tetapi kami boleh berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, pergumulan ke pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami bisa keluar sebagai pemenang, bukan dengan karena kekuatan kami, tetapi semua anak adalah anugerah Tuhan. Karena di dalam kami menghadapi masalah-masalah hidup ini, kami terus bergumul dengan Tuhan. Kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kekuatan yang baru selalu Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga pada kemarin Tuhan bahwa Gereja Betel Indonesia di Woodward, bahkan juga Gereja Betel Indonesia se-Sulawesi Tengah boleh merayakan ulang tahun ke-39. Kami sangat menyadari Tuhan bahwa semua ini terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak berdaya, tetapi Tuhan pakai kami. Dengan segala keterbatasan kami, kami mampu Tuhan untuk dapat bekerja bersama-sama untuk membawa pekerjaan Tuhan ini dalam wadah Gereja Betel Indonesia untuk bisa sampai pada saat ini. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan akan terus memampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kami akan terus berpegang pada firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Untuk kami dapat menjalani segala tanggung jawab kami, baik sebagai jemaat Tuhan maupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah motivasi kami selalu benar di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan dengan motivasi yang benar, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami rindu untuk selalu memuliakan Tuhan, untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan telah menguatkan kami, memotivasi kami untuk selalu berjalan seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Kami hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan perjalanan hidup kami, bahkan perjalanan pekerjaan Tuhan dalam wadah GBI ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terbaik itulah yang terjadi. Dan kekuatan Tuhan berikan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang sudah hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu sudah menyatakan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya Tuhan, kami semua telah menerima anugerah Tuhan, kekuatan untuk kami menjalani hidup kami berdasarkan dalam tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk semua persembahan yang Tuhan sudah
berikan kesempatan bagi kami untuk memberi. Tuhan, Engkau berkati hati dari seluruh jemaat Tuhan yang mau memberi dengan sukacita. Karena kami percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Allah sumber keselamatan, Allah sumber kehidupan, dan Allah sumber segala berkat. Itu akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk selalu berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan Engkau limpahkan berkat-Mu agar rumah tangga mereka semakin diberkati Tuhan. Mereka berbahagia bersama dengan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Berkati bangsa ini, berkati pemerintahan yang ada. Oh Bapa di surga, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami selalu percaya bahwa bangsa ini ada di hati Tuhan. Bangsa ini ada di pikiran Tuhan. Bangsa ini ada di rencana Tuhan yang terbaik. Begitu juga Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Tuhan Engkau tolong, Tuhan juga yang akan mengangkat pemimpin nasional yang akan datang, yang seturut dengan kehendak Tuhan dan memiliki jiwa nasionalisme Tuhan, agar supaya dapat mempererat rasa kebangsaan negara Indonesia bisa terus dipersatukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan ditegakkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Biar kami selalu ada kebebasan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Injil-Mu bebas diberitakan di seluruh tanah air kami sampai di pelosoknya. Berkati Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh para pejabat dan pemimpin-pemimpin daerah kami. Terima kasih Bapa, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Seluruh jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dirgahayu Gereja Betel Indonesia di tempat ini dan juga Gereja Betel Indonesia Sulawesi Tengah. Tetap setia sama Tuhan, tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan.